Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan minggu kedua. Tadi tuh ada yang minta membahas tugas. Jadi ada saran nggak kita membahas soal nomor berapa? Bahas soal nomor 1 dulu. Ya, soal yang nomor 1. Ibu tuliskan dulu soalnya. Nomor 1 itu ini X plus 2 4 min 2X lebih besar dari 1 min X. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya, ya, ini gambarnya yang hijau ini adalah X plus 2 dibagi 4 min 2X. Ini adalah X plus 2 dibagi 4 min 2X. Nah, yang biru ini adalah grafik 1 min X. Nah, juga slideshow. Ya, jadi ini soalnya yang nomor 1 seperti ini. Terus, nah, tanda lebih besar di sini, tanda lebih besar ini maksudnya kita lihat grafik yang fungsi yang sebelah kiri ini harus ada di lebih besar, berarti harus ada di atas fungsi yang biru, fungsi 1 min X. Jadi ini kita lihat di setiap titik di mana fungsi hijau ini, fungsi yang sebelah kiri harus ada di atas fungsi yang biru. Nah, kita lihat kedudukannya ini di sini ya. Kalau di ininya sampai titik ya hampir di sini. Kemudian kita lihat lagi mulai dari titik ini. Nah, ini sampai ke terus ini kan yang hijau terus-terusan ada di atas. Yang ini dari titik ini sampai ke hampir kedua itu fungsi yang hijau selalu ada di atas fungsi yang biru. Nah, ya sebenarnya kalau pakai GeoGebra kita bisa periksa itu di titik perpotongan di sini itu nilainya berapa, begitu juga nilainya berapa. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi untuk sementara Ibu tuliskan ini himpunan penyelesaiannya itu di antara ini kita sebut titik A, ini titik B, ini dari A sampai ini 2, kemudian dilanjutkan dari titik B sampai terhingga. Nah, berapa nilai pastinya itu berapa ini A dan B? Untuk lebih ininya kita ya kalau di ujian yang harus kita lakukan ya jawabnya itu jawaban secara analitiknya seperti apa. Dan kalau lihat tahapannya karena kita punya pertidaksamaan fungsi rasional, jadi kita buat pertidaksamaannya di satu sisi dengan ini di ruas kanan ini kita jumlahkan dengan inverse-nya. Inverse-nya adalah minus dari 1 min X. Jadi kalau dituliskan prosesnya secara keseluruhan, itu kita punya ya ini inverse-nya 1 min X. Seperti itu, ini akan lebih besar dari 1 min X dijumlahkan dengan inverse-nya. Inverse-nya ya ini min 1 min X. Ini jadi X plus 2 per 4 min 2X. Ini di A. Ini
kita tuliskan ulang dulu ya, 1 min X ini lebih besar. Nah ini karena ini saling inverse, jadi hasilnya jadi 0. Kemudian kita kalikan yang bagian kedua ini kita kalikan 1. Ya, satunya itu adalah, nah Ibu mulainya bahasanya agak menjelimet ya, karena nanti di proses selanjutnya di analisis real ini dipakai lagi gitu. Kayak ini misalnya di bagian kedua ini ya kita kalikan 1 itu kan identitas perkalian. Jadi kalau dikalikan dengan identitas ya dia tetap dirinya sendiri. Maksudnya itu. Nah, satunya itu adalah ini 4 min 2x per 4 min 2x. Ini ya ini karena bilangan yang sama, jadi dia tidak akan merubah pertidaksamaan. Terus ini kita selesaikan menjadi min. Berapa ini? Ini kita kalikan 4 terus min 2x min 4x ditambah 2x kuadrat. Nah, ini 4 min 2x lebih besar 0. Nah, karena ini penyebutnya udah sama, jadi kita tinggal operasikan. Ini jadi x plus 2 dikurangi 4 ditambah 6x min 2x kuadrat per 4 min 2x. Ini lebih besar dari 0. Ya, ini kita pindah ke ruas selanjutnya. Ini jadi min 2x kuadrat plus 7x apa? Min 4 ya. Min 4 dibagi dengan 4 min 2x. Ini lebih besar dari 0. Nah, di sini pembilangnya ini tidak bisa difaktorkan. Nah, kita lihat diskriminannya. Diskriminan itu yang ini yang B kuadrat min 4AC. Maaf Bu, ya. Itu bukannya min 2. Bukan min 4. Harusnya min 2 kan? Oh iya. Harusnya min 2. Ini ada ini ya, tetangganya. Ini ada min 2. Oke, terima kasih. Nah, ini jadi jadi 7 kuadrat min 4 dikali A-nya min 2, C-nya min 2 juga. Jadi hasilnya 49 dikurangi 16. 16 jadi 33. Nah, ini diskriminannya positif. Jadi kita punya 2 pembuat 0. Ya, kita sebut X1, X2 aja ya. Ini jadi minus B plus minus akar D dibagi 2A. Atau kita punya min 7 plus minus akar 33 per 4 dikali min 2. Jadi kita punya, oh ini 2 ya. Duh, salah lagi. Kecepatan mengalikannya. Jadi kita punya 7 per 4 plus minus, ini jadi akar 33 per 4. Ya, itu sebelum dilanjutkan, ini ada yang kelewat tadi. Nah, di sini karena kita punya ya kalau di analisis real ada teoremanya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya ini positif, maka jika kita punya kondisi ini jika katanya
ada dua kondisi. Yang pertama itu A-nya lebih besar 0 dan B-nya lebih besar 0. Atau yang keduanya itu kondisinya itu adalah A-nya kurang dari sama dengan 0 dan B-nya kurang dari 0. Ya, kalau secara intuisinya gini, kita kan misalnya punya bilangan ini setengah. Ya, setengah kan lebih besar dari 0. Ini hal yang mungkin itu kalau 1 kita punya 1 dan 2. 1 dan 2 yang lebih besar dari 0. Atau kondisi keduanya itu adalah kita punya min 1. Ya, min 1 kan kurang dari 0. Dan min 2. Nah, kalau kedua ini dioperasikan, ini 1 dibagi 2, hasilnya setengah, positif. Ini juga kalau min 1 dibagi min setengah, hasilnya setengah, jadi positif juga. Nah, karena kondisi yang di atas ini, karena kondisi yang ya ini berarti solusi juga harus kita cari dari sini ya. Tadi kondisi pertamanya itu pada saat min 2x kuadrat plus 7x min 2 ini lebih besar dari 0 dan 4 min 2x ini lebih besar dari, ini lebih besar aja tanpa ini ya, lebih besar dari 0. Nah, yang ini tadi karena diskriminannya positif, jadi ada 2 pembuat 0, yaitu 7/4 min akar 33/4 dan 7/4 ditambah akar 33/4. Nah, ini kita uji di antara ini akar 33 itu kan ada di antara 4 dan 5. Ini bilangannya lebih kecil dari 7. Jadi bilangan ini ya ini pasti lebih besar dari 1. Ya karena akar 33-nya kurang dari 7. Nah, kita uji di sini ada 0, substitusikan ke ini, ke pertidaksamaannya. Ini hasilnya jadi minus. Ya, berarti ini di interval tetangganya positif, kemudian interval tetangganya lagi ini pasti negatif. Nah, yang diinginkan itu adalah yang positif, berarti yang yang diinginkan yang positif. Tadi ini di sini, ya berarti yang diinginkan adalah yang ini ya. Kemudian ini syarat tetangganya, yang penyebutnya itu 4 min 2x ini harus lebih besar dari 0, maka kita akan punya di sini x-nya lebih lebih kecil dari 2. Ya, kira-kira kalau kita buat intervalnya ini hanya ada 1 pembuat 0. Oh iya, ini dari tadi salah terus. Ini tanpa sama dengan ya. Jadi di sini kita punya 2, itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 2. Nah, ini kalau kedua garis bilangan ini kita satukan, atau sebenarnya kita punya ini ya, masalahnya itu
7/4 dikurang akar 33/4 sampai, oh ininya tandanya termuat 7/4 ditambah akar 33/4 ini diiriskan dengan yang ini, yaitu bilangan yang lebih kecil dari 2. Nah, ini kalau diilustrasikan pada garis bilangan, jadi kita punya ini kita sebut X1 aja ya, ini X2, nulisnya terlalu panjang. Ini X1, ini X2, kemudian 2 kira-kira ada bilangan di sini. Nah, tadi dari yang ini, dari gambar pertama, kita punya ini irisannya. Terus gambar yang kedua, ini. Ya, jadi yang beririsan intervalnya adalah di sini. Jadi ini kita punya himpunan penyelesaiannya adalah dari X1 atau dari 7/4 min akar 33/4 sampai 2. Ini masih di kondisi yang pertama ya. Terus untuk kondisi kedua, kita lihat kondisi kedua tadi syaratnya yang ini, jadi kita punya min 2x kuadrat plus 7x min 2 itu lebih kecil sama dengan 0. Ya, kita uji lagi pakai garis bilangan yang sama. Kita langsung tuliskan aja karena kita akan punya garis bilangan yang sama persis. Ini X1 dan X2. Kemudian ini yang dicarinya adalah yang minus, berarti adalah ya interval yang ini. Ya, yang ini. Kemudian syarat keduanya dan 4 min 2x-nya kurang dari 0 atau kita akan punya ya x-nya itu lebih besar dari 2 atau kalau diintervalkan kita akan punya ini. Nah, kedua interval ini kita gabungkan sama caranya seperti tadi, kita gabungkan. Jadi kita punya ini ya, sebenarnya operasi ini yang terjadi. Jadi X1 maaf. Ini min hingga sampai X1 terus digabung dengan X2 sampai hingga diiriskan dengan 2 sampai hingga. Atau kalau diilustrasikan pada garis bilangan, ini X1, X2, kemudian 2, ini tadi ya di interval pertama di atas seperti ini, kemudian ini interval yang di tengah, yang di bawah. Nah, irisannya ada di sini. Jadi yang ini operasinya punya solusi yaitu dari berapa? Dari X2. Dari X2 sampai hingga. Dari sini ya, X2 di sini. Nah, jadi di sini belum selesai tugasnya. Jadi kita himpunan penyelesaian totalnya, yaitu himpunan penyelesaian 1 digabung dengan himpunan penyelesaian 2. Atau kita punya ini X1 sampai 2 digabung dengan X2 sampai hingga. Ya, itu secara analitik. Nah, kita tengok lagi secara geometrinya juga kita punya solusi yang sama ya. Ini A atau ya kita tulis ulang ini sebagai X1 sampai 2. Ini dari X2. X2-nya termuat sampai hingga. Ya, jadi Ibu ulangi bentuk geometri atau ilustrasi geometrinya itu hanya alat bantu untuk menentukan apakah solusi kita itu udah betul atau tidak, atau sebenarnya untuk membangun intuisi.
intuisi bagaimana kita menyelesaikan masalah matematik ini. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 1. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sekaligus nanti soal berikutnya yang mau dibahas, soal yang nomor berapa? Ibu izin bertanya. Ya. Itu yang interval kedua yang kurang dari sama dengan 0 itu dari mana ya Bu ya? Oh. Asalnya. Saya masih kurang paham Bu. Yang mana yang interval kedua terus kurang dari sama dengan 0. Yang dari sama dengan 0. Yang ini? Ya itu Bu tadi. Oh. Okay. Kurang dari sama dengan 0. Ini dari tadi kan di awal Ibu tuliskan, ini kelihatan nggak tulisannya di atas banget. Nih, AB lebih besar sama dengan 0. Ini jika A-nya, tadi kan kondisi pertama itu A-nya lebih besar sama dengan 0, B-nya lebih besar 0. Kondisi kedua itu kalau A-nya kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, dan B-nya kurang dari 0. Nah, yang dimaksud A di sini, ini adalah ini, 2 min 2x kuadrat plus 7x min 2. Jadi, A di sini ini sama dengan persamaan ini. Dan B di sini, ini yang di sini yang tadi ya, bentuk umumnya itu sama dengan ini. Dari situ sebenarnya. Dan itu akan dibahas lagi di analisis real ya, nanti di tingkat 3. Ada lagi? Cukup? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, sok satu-satu dulu. Ibu Nurul, Bu. Izin bertanya. Nurul. Ini Nurul mau apa sih jelasin yang itu cara nentuin koordinat yang dari grafik itu, Bu. Yang grafik ya ini. Ya. Terus? Nah, itu tuh nentuin HP-nya. Nah, Ibu kalau misalnya kalau baca dari grafik itu gimana, Bu Nurul kurang ngerti. Oh. Nah, kalau kan kita punya pertidaksamaannya ini ya dituliskan. Jadi fungsi yang kanan itu lebih besar dari fungsi yang kiri. Fungsi yang kanan di grafik itu adalah grafik yang hijau ini, grafik yang hijau. Fungsi yang kiri ini adalah grafik yang biru. Jadi kalau secara ilustrasinya kita lihat di mana X, di mana fungsi yang hijau itu ada di atas, karena ini lebih besar ya. Fungsi yang hijau ada di atas fungsi yang biru. Nah, kalau ini dari sini ke kiri sedikit, kita lihat ini fungsi yang biru ada di atas fungsi yang hijau. Yang diminta itu adalah fungsi yang hijau ada di atas fungsi yang biru. Nah, ketika di sini juga nih, ketika kita ketemu di 2, ini kan 2 itu asimptotnya. Jadi, fungsi hijau ini dia tidak akan menyentuh ke X sama dengan 2. Ya. Ini, nah ketika lewat 2 ke kanan sedikit di sini, ternyata lihat fungsi yang biru ini ada di atas fungsi yang hijau sampai ke titik ini. Nah, ini di titik B atau di titik X2 kita lihat fungsinya, fungsi yang hijau ini berada di atas fungsi yang biru. Nah, dan itu yang diminta oleh soalnya ya. Jadi ini jadi interval ini yang Ibu tandai ini. Ya, cukup dimengerti. Ada yang mau bertanya lagi? Atau ya Bu, makasih Ibu. Ya. Ibu saya ingin bertanya Bu. Siapa duluan? Siapa dulu? Ya, Sak. Oh, dulu ya. Kalau itu Bu, kembali lagi ke pertanyaan Ika yang sebelumnya. Itu jadi emang kita harus coba dua-duanya ya. Lebih dari sama dengan 0 sama kurang dari sama dengan 0 atau gimana Bu? Iya, harus dicoba dua-duanya. Karena ya Ibu tuliskan teorema lengkapnya ya. Jadi di teoremanya itu
Artinya jika kita teoremanya, jadi jika kita punya bukan jika. Nah, ini A, ya A dan B itu bilangan real. Kemudian kita punya ini A per B itu lebih besar dari 0. Nah, syaratnya ini ada 2 syarat. Jika entah itu memerlukan jadi kedua kondisi yang ini harus dipenuhi atau diselidiki gitu. Kayak misalnya Ibu mau cari siapa tadi yang berisik di ruangan ini. Caranya gimana? Ibu lihat satu-satu siapa yang menyalakan mikrofonnya. Nah, gitu kan. Sama juga dengan teorema ini. Jadi untuk mengecek ini kan bilangannya harus positif. Jadi Ibu harus periksa semua kondisi. Dan kondisi yang mungkin itu ada 2 di sini. Gitu. Ya, jadi nggak bisa satu-satu. Waktu di SMA mungkin atau di sekolah ini tidak ada proses seperti itu. Sebenarnya kalau nanti di analisis real yang kita kerjakan itu kita nggak cukup dengan ngetes dengan interval ya, karena kalau uji itu biasanya untuk mengecek apa yang kita katakan itu benar atau salah. Itu aja. Kesalahan dari apa yang kita katakan. Tapi kalau untuk menguji kebenaran, itu harus semua aspek yang mungkin itu dipertimbangkan atau diperiksa kebenarannya. Gitu. Jadi Bu itu diperiksa dua-duanya karena A-nya nilainya minus gitu Bu? A-nya nilainya enggak. Karena ini nih di sini, karena ini nih A per B-nya kan positif. A per B positif itu, misal kayak tadi kan Ibu udah kasih contohnya. Setengah itu bilangan yang positif lebih besar dari 0. Kemungkinan setengah itu diperoleh dari mana? Bisa jadi kemungkinan yang pertama itu adalah 1 dan 2-nya positif. Atau 1 dan 2-nya negatif. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Jadi nggak bisa ngecek satu-satu. Harus diperiksa dua-duanya. Atau misalnya kebalikannya. Kita punya, pakai slide kosong ya. Misalnya kita punya min setengah. Ini min setengah kurang dari 0 kan. Yang mungkin terjadi apa? Kan bisa jadi min satunya, kita punya min 1 dan 2. Berarti ini kan bilangan yang kurang dari 0 dan bilangan yang lebih besar dari 0. Kemungkinan yang lain bisa jadi kita punya kondisi ini. Nih, ini 1 lebih besar dari 0. Min 2 kurang dari 0. Nah, yang dimaksud dari teorema tadi itu adalah kondisi ini. Jadi, satu nilai itu bisa jadi, ya bukan bisa jadi, ya sewajarnya dia diperoleh tidak dari satu kondisi. Jadi ada kondisi yang lain gitu yang harus diperiksa juga. Kayak kemarin waktu ujian yang mandiri ya, kalau nggak salah tesnya ada beberapa tahapan yang bersamaan. Ada tes psikotesnya, terus ada wawancara, ada tes tertulis. Nah, yang menjadikan dia lulus bukan hanya tes wawancaranya aja atau tes tulisnya saja, tapi semua tesnya dia harus lulus. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti itu. Oke, tadi soalnya yang nomor 3 itu nih 2 min X plus 3 min
2x kurang dari 3. Nah, di sini karena ada dua, di ruas kiri ada 2 pertidaksamaan. Kemudian ruas kanannya tanpa pertidaksamaan, jadi kita tidak bisa langsung ini ya. Ya, kita bahas yang nomor 4 aja. Nomor 4, ini soalnya. Ini tuh betul ya ada kuadratnya ya. Mutlak X plus 1 dikuadratkan. Ibu udah susah. Iya, Bu, benar. Yang ini kita ingat lagi sifat fungsi mutlak yang ini X kuadrat itu sama dengan ya ini ya. Jadi sebenarnya yang atas itu ini bisa dituliskan sebagai X plus 1 dikuadratkan ditambah 2 mutlak X plus 2 lebih besar dari 2. Nah, jadi sebenarnya kita cuman punya satu kondisi ini ya, fungsi mutlak. Jadi kita tinggal ini plus 2, ini akan sama dengan dirinya sendiri. Ini kemarin ada yang bertanya, ketika memilih ininya yang positif atau dirinya sendiri, ini si ininya mau yang atas atau ketika pilihan keduanya, ini fungsinya masih dituliskan dalam bentuk ini ya, fungsi yang ada di dalam nilai mutlak. Ya, jadi tidak berubah ini ya di dalamnya. Ini lebih besar, ini kurang dari 0. Nah, ini akan sama dengan X lebih besar atau sama dengan min 2, yang bawahnya X-nya kurang dari min 2. Oke. Nah, karena ada cuman ada ini ya satu interval batas, atau kalau kita tuliskan di sini batasnya atau titik pecahnya cuma ada di min 2, berarti kita punya syarat interval cuman ada 2 syarat interval, yaitu interval 1 dan interval 2. Untuk interval 1 di sini disyaratkan X-nya lebih besar dari min 2, atau bisa dituliskan ini ya, min 2, hingga ini boleh cara penulisan yang mana. Kita akan pertidaksamaannya, kita akan punya ini X plus 1 kuadrat ditambah 2. Nah, karena ini syarat intervalnya X lebih besar dari 2, berarti kita masuk ke yang ini. Ini X plus 2, ya, Ibu tuliskan di sini ya. Ini yang X lebih besar dari 2. Kita punya di sini X plus 2, yang ini adalah minus X min 2. Ini akan lebih besar dari 2. Jadi kita punya X kuadrat, ini ya dituliskan plus 2X plus 1 ditambah 2X plus 4. Lebih besar 2. Atau kita punya X kuadrat plus 4X plus 5 lebih besar 2, atau kita punya X kuadrat plus 4X plus 3. Ya, lebih besar dari 0. Kita faktorkan, ini jadi berapa? Ini ya, 4 dikali 1 sama 3. Ya, 3 dan 1. Maaf, 3 dan 1. Ini plus keduanya ya. Jadi berdasarkan ini, kita buat uji intervalnya, yaitu min 1 dan min 3 dan min 1.
Ini jadi kita punya di sini ya ini ya X plus 3 sama dengan 0. Jadi kita punya X sama dengan min 3, kemudian kita punya X plus 1 sama dengan, kita buat 0, ini jika dan ini jika X-nya sama dengan min 1. Jadi kita punya dua pembuat 0, min 3 dan min 1, terus kita uji nilainya. Untuk mempermudah kita uji dengan nilai 0. 0 ada di ruas interval ini ya. Kita substitusikan ke ini, ke ketidaksamaan ini. 0, substitusikan hasilnya jadi positif. Berarti di sini positif. Sisi interval lainnya berarti negatif. Yang kita inginkan itu adalah yang positif. Berarti yang ini. Ini dari pertidaksamaan kita peroleh solusi interval ini dari min hingga sampai min 3 dan min 1 sampai hingga. Kita iriskan dengan syaratnya. Jadi solusi pertidaksamaan min hingga sampai min 3 gabung dengan min 1 sampai, ini 3-nya termuat ya. Min 1 sampai hingga ini diiriskan dengan kondisi syaratnya, yaitu min 2 sampai hingga. Oke, kalau dituliskan dalam satu interval, ini dari pertidaksamaan, yang dari syarat itu min 2 sampai hingga, berarti yang beririsan hanya di sini aja. Jadi himpunan penyelesaiannya ini min 1 sampai hingga. Sebentar. Nah, ini untuk syarat interval 1. Syarat interval 2. Syarat interval 2 berarti ya kita harus ini lagi ya, diuji lagi. Di interval kedua syaratnya adalah X-nya kurang dari min 2 atau bisa dituliskan sebagai min hingga sampai min 2. Kemudian pertidaksamaannya itu bisa kita tuliskan jadi X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah 2 tadi, jadi yang bawah yang minus dari X plus 2 ya. Ini lebih besar dari 2. Atau bisa kita tuliskan ini X kuadrat plus 2X plus 1 ini jadi min 2X min 4, lebih besar dari 2. Atau kita punya di sini X kuadrat, ininya saling ya inverse, min 3 jadi min 5, betul ya, lebih besar 0. Jadi di sini ya pembuat nolnya itu adalah plus minus akar 5. Kita buat interval ujinya, nih min akar 5 dan akar 5 kita uji 0, substitusikan ke ini pertidaksamaan ini. Nah, kita peroleh hasilnya jadi negatif, berarti ini yang negatif. Ini yang positif. Yang kita harapkan itu adalah yang positif. Jadi ini dari pertidaksamaan kita punya himpunan penyelesaiannya min hingga sampai min akar 5 digabung dengan akar 5 sampai hingga. Diiriskan dengan kondisi syaratnya, yaitu min hingga sampai min 2. Jadi ini himpunan penyelesaiannya, ya kalau intervalnya kita gabungkan,
Nih, min akar 5. Dengan min 2. Min 2 itu di sini ya. Ya, ini irisannya di sini. Jadi penyelesaiannya adalah min ini sama dengan berarti min hingga sampai min akar 5. Oke, terus jadi himpunan penyelesaiannya digabungkan. Himpunan penyelesaiannya kita gabungkan. Himpunan penyelesaian 1 digabung dengan himpunan penyelesaian 2, yaitu min 1. Min 1 sampai hingga digabung dengan ini, min hingga sampai min akar 5. Nah, itu jawaban secara analitiknya seperti itu. Ya, kita lihat sebagai perbandingan tadi, kita lihat di geometrinya. Yang sebelah kanan itu adalah ini ya, kalau kita buat GeoGebra. GeoGebra itu software yang gratis. Jadi kalau teman-teman mau download juga kita nggak perlu bayar untuk lisensinya ya. Oh, ini salah. Tambah 2 dikali BS. Nah, itu fungsi yang sebelah kiri, kemudian fungsi yang sebelah kanan kita sebut GX aja. GX itu sama dengan 2. Nah, ini ya Ibu jelaskan di slide di sini aja ya. Berarti di sini yang kita harapkan, kita cari dulu titik potongnya. Ini di sini titiknya. Nah, ini. Nah, berarti dari sini kita punya yang diminta itu adalah fx-nya sesuai dengan soalnya itu lebih besar dari gx. Ya, artinya fungsi yang ini, yang oranye ini harus ada di atas fungsi yang ungu. Ya, ini kalau kita buat, ini proyeksikan di daerah hasilnya, ini seperti ini. Ini ke sini, sebelah kiri, dan ini fungsi yang oranye itu ada di atas, di sini. Udah sama belum? Saya nggak bisa balik lagi ke slide yang tadi. Jadi di sini ini adalah berapa ini nilainya? Ini titik A itu adalah min 2, titik A adalah di sini titik A min 2,24, kemudian titik B-nya ini adalah min 1,2 ya di sini. Kita bandingkan dengan yang tadi. Ini min 2,24, yang ini min 1. Untuk yang nomor 5, Bu, itu kan di sebelah, itu kan yang ruas kanannya yang mutlak, ruas kirinya nggak mutlak ya, Bu ya? Ya. Itu kira-kira bisa pakai sifat nilai mutlak yang keempat atau pakai sifat nilai mutlak yang kedua ya, Bu? Kalau misalnya pakai sifat nilai mutlak yang keempat, itu kan kedua ruasnya tuh harus 2 ya, Bu?
kedua ruasnya itu harus mutlak dua-duanya. Tapi yang contoh Ibu yang nomor 2 pakai sifat nilai mutlak yang keempat, di ruas kanannya tuh nggak nilai mutlak, Bu. Jadi cuma 3 doang, tapi pakai sifat yang keempat gitu, Bu. Begitu. Yang keempat, kedua-duanya harus kuadrat. Ibu soal yang nomor 2 di latihan maksudnya. Contoh, Bu, yang dicontoh. Oh, yang dicontoh. Ya gitu. Ini. Ya, kemarin yang ini boleh dikerjakan dengan sifat yang keempat karena yang sebelah kanan, di sini yang sebelah kanannya ini juga ini sebentar ya. Oh, masih ada yang mau masuk. Yang sebelah kanan juga nilainya positif. Nah, ini yang soal nomor 2. Jadi kalau secara kasarnya ini ya, yang ruas kiri dan ruas kanan itu udah positif duluan. Jadi atau lebih tepatnya ini, yang ruas kanannya dia udah positif. Kemudian kita tahu kalau sifat ini kuadrat itu kan fungsi yang definit positif ya. Kemudian kalau soal yang nomor 5, ini ada 2x plus 3 lebih besar dari 4x plus 5. Nah, soal yang nomor 5 itu ada ini. Ada variabel x-nya di ruas kiri. Jadi kita nggak bisa pakai sifat yang dikuadratkan tadi, yang x kecil y. Ini jika dan hanya jika x kuadrat kecil dari. Nah, kita nggak bisa pakai yang ini karena di sini ada ini x ini dia belum tentu dia membawa nilainya semua positif atau semuanya negatif. Ibu mau bertanya. Ya. Yang kan saya coba ngerjain nomor 7 ya, Bu. Nah, terus ada yang X-nya tiba-tiba hilang, Bu. Itu gimana? Gimana ya? Kita lihat ini ya pembandingnya dulu. Pembandingnya GeoGebra-nya muncul nggak ya? Harus masuk ke GeoGebra dulu. Ya, karena waktunya tinggal sedikit lagi, kita cek di GeoGebra aja. Sebagai pembanding nanti jawabannya. Ini kan yang ruas kirinya itu adalah GeoGebra-nya udah muncul ya. X plus 1 dikurangi X plus 2. Nah, ini fungsi yang sebelah kirinya seperti ini, fungsi yang abu-abu ini ya. Fungsi yang sebelah kirinya fungsi abu-abu ini. Kemudian yang sebelah kanannya itu adalah 2. Tadi kalau nggak salah fungsi 2 itu udah dituliskan ya ini. Nah, yang diminta itu adalah ketika fungsi H itu selalu ada atau lebih kecil dari fungsi G atau fungsi H ini di sini selalu lebih ada di bawah fungsi G. Nah, kalau kita lihat secara geometri ini kondisinya fungsi H itu selalu di bawah fungsi G. Jadi secara intuisinya himpunan penyelesaian dari soal nomor 7 itu adalah sepanjang garis bilangan real. Gitu. Ya, itu itu petunjuknya itu. Tapi nanti harus diselesaikan secara analitiknya gimana. Ya, jadi sebenarnya bukan hilang mungkin jawabannya. Jawab dulu aja ya. Ada yang lain? Ya, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ibu, saya masih ingin bertanya soal nomor 1. Masih nomor, ya, masih soal yang nomor 1. Tapi hilang kotretannya. Ya, silakan. Ibu,
Saya Sylvia yang ingin bertanya, Bu. Tadi kan pada saat membahas slide yang ketiga itu, ada yang pertama itu kan membuktikan yang 7/4 dikurangi akar 33/4. Nah, itu sebelahnya juga itu membuktikan yang min 2x, yang syarat keduanya itu min 2x kuadrat ditambah 7x min 2 dikurang dari sama dengan 0. Itu bagaimana cara bikin grafiknya itu, Bu? Yang slide ketiga deh. Slide ketiga. Nih, nggak bisa. Yang ini. Nah, iya Bu yang slide. Nah, iya yang ini. Yang untuk syarat keduanya. Syarat keduanya yang sebelah kanan. Kenapa? Yang syarat keduanya yang ini. Kenapa? Iya, Bu. Nah, itu cara membuktikannya biar dia misalnya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, itu gimana ya, Bu? Oh, sama seperti di yang syarat pertama tadi, cuma Ibu tidak tuliskan. Caranya dengan uji titik saja. Dengan uji titik, ini kan tadi di sini ada titik 0 kan di sini. Ya, jadi ketika 0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaannya, nilainya kan negatif, dan negatif ini kan negatif, berarti tetangganya positif, tetangganya lagi negatif lagi, terus sesuai dengan pertidaksamaan yang kita inginkan itu adalah nilai yang negatif. Jadi kita peroleh yang ini. Jadi Ibu tidak tuliskan lagi karena sama persis dengan di ini yang syarat pertama tadi. Tapi Berarti itu sebenarnya sama, cuman kalau yang syarat pertama itu diambilnya yang positif, kalau syarat kedua itu yang negatif, begitu ya, Bu? Ya gitu. Gitu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Selanjutnya tadi ada 3 orang loh. Ibu. Ya. Saya Tanti izin bertanya, Bu. Ya. Itu untuk syarat yang A per B kurang dari sama dengan 0 itu untuk semua soal apa khusus untuk lebih besar sama dengan 0 aja, Bu? Nah, itu per kondisi aja. Kayak yang ini contoh di sini, ini kan hanya contoh. Jadi kalau kondisi umumnya itu yang A per B kurang dari sama dengan 0. Nah, ini syaratnya ya sama. Jadi ada 2 kondisi, yaitu A-nya bisa jadi dia positif dan B-nya positif. Atau kondisi kedua, A-nya negatif, tapi ya ini B-nya harus ini harus beda tanda ya. Ini positif berarti ini negatif. Kalau ini negatif berarti ini harus positif. Gitu. Kalau ininya negatif, kalau positif seperti yang soal sedang kita bahas, ini sama kondisinya, ada 2 syarat, yaitu yang pertama A-nya positif. Ini kalau yang ini karena ini nilai A per B-nya positif, dia harus tandanya sama. Positif-positif dengan negatif-negatif. Gitu. B-nya negatif. Nah, ini syarat bilangan rasionalnya seperti ini. Tapi yaitu iya, Bu, terima kasih. Seorang lagi? Ibu maaf mau bertanya. Saya Ibu. Ya. Siapa duluan? Ya, siapa yang mau duluan? Nur Triwahyuni. Ya, Ibu izin bertanya.
Ya. Jadi Ibu boleh ya, misalkan tidak serinci itu. Jadi kan saya di sini caranya tidak terlalu panjang. Untuk garis bilangannya pun Ibu cuma satu garis bilangan. Juga saya tidak memakai yang ada rumus A per B lebih dari 0 itu. Boleh tidak Ibu? Oh, silahkan. Coba pakai annotation-nya jadi gimana? Atau bisa di-share nggak jawabannya? Enggak. Susah ya, sulit Ibu. Oh, ya udah nanti dilihat dikirim aja ke WA Ibu ya. Nanti Ibu lihat. Bisa atau enggak coba. Ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Ibu maaf mau bertanya. Untuk yang HP interval pertama itu dia kan ada yang 7 min akar 33/4 sama 7 plus akar 33/4 ya Bu. Ya. Itu dua-duanya dia bulatan penuh atau bulat kosong Bu? Ya, jadi si titik pembuat nolnya termuat di himpunan penyelesaian. Ya. Kalau yang pembilangnya itu termuat. Tapi kalau pembaginya, pembuat nol dari si pembagi itu tidak masuk. Jadi harusnya di sini tuh bulatan penuh. Kayak yang ini, yang pembaginya ini bulatan kosong. Gitu. Jadi yang pembilang itu bulatan penuh, yang pembaginya bulatan kosong gitu Bu? Ya. Terima kasih Bu. Ya, betul begitu. Cukup ya pertanyaan soal nomor 1. Kita lanjutkan bahasnya ke soal yang nomor, karena tidak ada request, jadi Ibu bahas soal nomor 4 saja. Satu pertanyaan dari yang laki-laki, dari tadi yang bertanya perempuan terus. Saya Bu mau nanya Bu. Ya, silahkan. Ini Bu, saya mau request nomor 7 ya. Nomor 7 tuh saya udah nyoba ngerjain, cuman pas nentuin HP-nya gimana tuh? Udah dicoba garis bilangannya juga, cuman nggak ada yang dominan ke interval tertentu. Oh, ya. Tadi juga ada yang bertanya soal. Ya, berarti kita kerjakan soal nomor 7. Ibu tuliskan dulu soalnya ya. Nomor 7 itu mutlak X plus 1 dikurang mutlak X plus 2. Kurang dari 2. Ya. Nah, kita lihat dulu ilustrasinya seperti apa. Yang diminta itu, ini ya, fungsi sebelah kirinya itu adalah mutlak X plus 1 dikurang mutlak X plus 2. Nah, itu fungsi sebelah kirinya. Ini kalau di ilustrasinya itu adalah ini ya, fungsi yang coklat ini fungsi yang sebelah kiri, katanya harus kurang dari fungsi dari 2. 2 ini diwakili oleh ini fungsi yang ungu. Nah, kalau kita lihat ini di sepanjang garis bilangan, itu fungsi yang coklat itu selalu berada di bawah garis yang ungu. Ya, jadi dari ilustrasi ini, nah, Ibu pindahkan ilustrasinya agak susah, jadi Ibu gambar ulang aja. Ilustrasi yang tadi. Ini kan 2 seperti ini, terus ada kayaknya agak-agak salah ini. Ini adalah yang X plus 1 min X plus 2. Tadi kalau nggak salah gini gambarnya. Nah, kita lihat di sini, ini yang ini mutlak X plus 1 dikurangi mutlak X plus 2. Ini fungsinya selalu ada di bawah ini ya, selalu di bawah 2. Jadi kalau secara ilustrasinya, secara intuisinya ya himpunan penyelesaiannya ya sepanjang garis bilangan real. Jadi kalau dilihat dari ilustrasi gambarnya,
ini adalah sepanjang garis bilangan real. Nah, kalau secara analitiknya gimana kalau kita hitung? Itu kan ada 2 persamaan mutlak. Berarti X plus 1 ini akan sama dengan X plus 1. Ininya ketulis X plus 1 jika dan hanya jika X plus 1-nya lebih besar dari 0 atau X-nya lebih besar dari min 1. Dan ini nilainya minus dari X plus 1 jika dan hanya jika. Nah, Ibu ingatkan lagi ini untuk tandanya ini untuk menentukan interval fungsinya tetap fungsi asalnya ya. Oh ini maaf, ini salah, harusnya kurang dari 0. Ini jika dan hanya jika X-nya kurang dari min 1. Nah, ini kondisi pertama kita ya nanti digabungkan dengan kondisi kedua ya. Gambarnya kita gabungkan aja. Terus mutlak yang kedua yaitu X plus 2. Ini ada 2 kondisi yaitu X plus 2 jika dan hanya jika X plus 2-nya lebih besar dari 0 atau kita punya X-nya lebih besar dari min 2 dan minus dari X plus 2 jika dan hanya jika X plus 2-nya kurang dari 0 atau ini X-nya kurang dari min 2. Nah, kedua kondisi ini kita tuliskan di interval, berarti kita punya min 2 dan min 1. Ini syaratnya, jadi ada 3 interval ini. Ini harusnya terus ke sana ya. Nah, ini kondisi yang pertama, yaitu yang ini. Ini ketika X kurang dari min 2, kita akan punya fungsi ini, minus X min 2, dan kurang dari 2 berarti masih di sini, minus X min 1. Dan di kondisi interval kedua, yaitu dari min 2 sampai 1, sampai min 1, ini lebih besar dari min 2, berarti kita punya kondisi yang ini. Jadi kita punya fungsinya X plus 2, dan kurang dari min 1 itu di sini ya. Jadi min X min 1. Kemudian di kondisi ketiga yaitu bilangan yang lebih besar dari min 1. Kita akan punya fungsinya di sini ya, X yang lebih besar dari min 1 ada di sini. Jadi kita punya X plus 2 dan kondisi lebih besar dari min 1 itu di sini. Jadi X plus 1. Nah, ini ada 3 syarat interval. Nanti harus kita selesaikan. Oke, kondisi pertama tadi syarat di interval pertama kita punya X kurang dari min 2. Jadi pertidaksamaannya yang asalnya Ibu tuliskan pertidaksamaannya X plus 1 dikurangi mutlak X plus 2 ini akan kurang dari 2. Nah, jadi pertidaksamaan ini akan untuk interval X, syarat interval X kurang dari 2 itu jadi minus X min 1 dikurangi minus X min 2. Dan ini kurang dari 2. Nah, kalau kita selesaikan ini jadi hasilnya X-nya habis. Ya, jadi kan minus X plus X min 1 plus berapa ini? Plus 2 ya, kurang dari 2. Dan kita peroleh, ini X, maaf, ini harusnya X. Jadi kita punya 1 kurang dari 2.
Nah, karena ini benar, berarti ini pertidaksamaannya berlaku untuk dari pertidaksamaan kita punya himpunan penyelesaiannya adalah bilangan real. Terus kita iriskan dengan syarat ini. Syarat ini kita tuliskan di sini. Ya, ini jadi dari min hingga sampai min 2. Jadi ini adalah min hingga sampai min 2. Itu untuk himpunan penyelesaian dari interval yang pertama. Nah, untuk interval kedua, yaitu dari min 2 sampai min 1, pertidaksamaannya jadi min x min 1 dikurangi x plus 2, ini kurang dari 2. Ini jadi min 2x min 3 kurang dari 2, atau kita punya apa ini, min 2x kurang dari 5, atau x-nya akan lebih besar dari 5/2. Nah, karena di sini ya tanda minus, jadi ini minus. Nah, ini dari pertidaksamaan kita punya interval ini. Jadi kalau di nih sebentar. Ini min 2, kemudian min 1, dan di sini ada min 5/2. Tadi kan syarat interval di sini. Nah, ini penuh, nah, ini bolong. Kemudian dari himpunan penyelesaian kita punya ini. Nah, jadi irisannya di sini. Atau sebenarnya yang kita kerjakan, kita iriskan kondisi ini. Jadi syarat intervalnya dari min 2 sampai 1 diiriskan dengan min 5/2 sampai hingga. Hasilnya sesuai dengan di sini ya, itu adalah min 2 sampai min 1 harusnya, min 1. Nah, itu kita lanjutkan dengan interval ketiga. Kita punya untuk x yang lebih besar dari min 1. Jadi pertidaksamaannya itu akan berubah jadi x plus 1 dikurang x plus 2. Ini kurang dari 0. Nah, kita selesai, kurang dari 2. Nah, kalau kita ini selesaikan, ini x-nya jadi habis, sisanya jadi min 1. Min 1 kurang dari 2, karena ini pernyataannya benar, berarti himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan itu adalah semua bilangan real. Nah, diiris dengan syarat intervalnya. Ini syarat intervalnya adalah bilangan yang lebih besar dari min 1. Jadi kita punya ini. Kenapa ini? Balik lagi screen. Ya, kembali lagi ke sini. Nah, ini hasilnya. Jadi, ini min 1 sampai hingga. Nah, himpunan penyelesaian semuanya ya kita gabungkan. Jadi, dari HP1 gabung dengan HP2, gabung dengan himpunan penyelesaian 3. Ini himpunan penyelesaian satunya, yang ini, di min hingga sampai min 2. Kemudian himpunan penyelesaian 2-nya, itu dari min 2 sampai min 1. Dan himpunan penyelesaian 3-nya, min 1 sampai hingga. Nah, kalau kita lihat dari interval ini aja, ini di batasnya ya.
Ini saling dibatasnya. Jadi ya kalau digambarkan min 2, min 1. Jadi ini himpunan penyelesaian pertama itu seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan himpunan penyelesaian 2. Ini dilanjutkan dengan penyelesaian 3. Ini gabungannya. Jadi kita punya interval penuh. Min tak hingga sampai tak hingga. Atau sebenarnya kita punya semua bilangan real. Nah, itu solusi analitik dari soal yang nomor 7. Seperti itu. Oke, ada yang ya? Kemarin aku coba yang soal nomor 7. Ada cara singkatnya, Ibu. Oh, silahkan gimana? Ibu, jadi yang dikumpulkan itu yang belum dibahas saja, Ibu? Ya, kalau di kelas B ini berarti yang nomor 2, ya yang di kelas B berarti nomor 2, 3, nomor 4, ya 5, dan 6. Ada 5 soal sebenarnya. Ini untuk kelas B. Ya. Di kelas B ini yang Ibu ulangi. Untuk visualisasi grafiknya itu diperlukan ya untuk melatih intuisinya atau mengecek jawabannya. Tapi grafik itu hanya alat bantu saja. Jadi kalau untuk jawabannya tetap harus dikerjakan dengan analitik seperti ini ya, dengan cara aljabarnya. Dah, ada. Ibu mau bertanya? Ya, silahkan. Ini nanti ditulis tangan kan, Bu? Iya, ditulis tangan. Di buku tulis atau di HVS atau di mana? Di baiknya di buku aja ya, biar tidak tercecer. Nanti hasilnya dipoto, dikirimkan. Oh, nanti cara pengirimannya. Jadi dipoto, terus nanti dikirimkan dalam bentuk satu file PDF ke Ibu. Oke. Hari ini Ibu cukupkan sekian dulu ya. Sampai ketemu besok. Jadi besok kita udah membahas materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.